sebagai orang Indonesia yang mungkin belum pernah ke sana, itu jangan telan mentah-mentah terus seakan-akan percaya begitu saja, seakan-akan begitu buruknya jamaah Indonesia. Itu janganlah. Memang godaan untuk untuk betul-betul ibadah itu dilakukan dengan penuh kekhusyuan, dengan keikhlasan karena Allah, itu bukan sesuatu yang gampang ya. Nah, itu yang namanya kita sholat terus kepala kita diloncati orang, tidak biasa tuh. Kita sholat di depan kita ada orang jalan, dan jalannya tuh yang sering terjadi itu kadang orangnya pakai sandal, coba bayang. Sajadah kita tidak ada sandal. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, mohon maaf ya, beberapa hari ini saya agak kosong, tidak membuat opini arus bawah, karena baru saja saya datang umroh bersama keluarga. Mulai hari ini saya mulai bisa membuat konten opini arus bawah lagi. Untuk saat ini saya akan bicara masih kaitannya dengan ibadah umroh atau haji ya. Tapi tidak akan bicara tentang ibadah saya, tapi tentang ini yang lagi viral. Mungkin sebagian sudah tahu ya, yang lagi viral itu adalah kritik yang disampaikan oleh salah satu imam Masjid Nabawi atau Masjid Madinah, yaitu Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili ya. Apa kritik beliau? Kritik beliau katanya jamaah Indonesia itu satu, suka berbohong. Apa ya dimaksud berbohong itu? Katanya pura-pura berdoa begini, padahal nggak berdoa terus difoto. Yang kedua selfie. Begini, saya ini alhamdulillah ya bersyukur ya, paling tidak saya ke Mekah Madinah itu dengan haji itu paling tidak saya sudah 5 kali. Jadi paling tidak saya bisa membandingkan lah, sedikit bisa mengamati apa yang terjadi. Ya mungkin apa yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman ini atau Profesor Dr. Sulaiman ini mungkin tidak sepenuhnya salah. Kita sebagai orang Indonesia juga perlu introspeksi dirilah. Mungkin memang ada yang seperti itu, ada. Kita introspeksi diri bahwa kritik itu sebagai masukan untuk kita ke depan lebih baik. Tapi menurut saya, ini yang penting menurut saya. Kita sebagai orang Indonesia yang mungkin belum pernah ke sana, itu jangan telan mentah-mentah terus seakan-akan percaya begitu saja, seakan-akan begitu buruknya jamaah Indonesia. Itu janganlah. Kita tuh kadang kan kena penyakit itu. Penyakit bahwa kita itu lebih buruk dari negara lain, itu kan kadang muncul, sehingga begitu ada orang negara lain kritik kita, itu kita seakan-akan tuh seneng. Oh iya bener, orang kita itu memang ya jelek-jelek seperti itu. Enggak lah. Nah, ini menurut saya, ini yang menurut saya ingin betul-betul pesan, jangan. Mohon maaf, saya tidak ingin bermaksud mengatakan jamaah dari negara lain itu buruk, juga tidak. Tapi artinya saya hanya ingin menegaskan, sesuai dengan yang saya lihat sendiri, sesuai yang saya alami sendiri, kalau ada hal yang buruk tadi seperti itu tuh mungkin tidak hanya dilakukan oleh jamaah Indonesia. Artinya kalau kita ingin mengkritik bahwa perilaku jamaah yang umroh atau haji itu kurang sepatutnya, itu tidak hanya jamaah Indonesia, dari negara lain juga melakukan itu. Bahkan mohon maaf ya, kadang lebih dari itu gitu. Oke, saya nggak perlu bicara soal alhamdulillah ya, saya ingin bicara yang positif-positif saja. Ya kita pahami saja lah. Ada yang mengatakan juga bahwa ya kita maklumilah, orang Indonesia datang ke Arab Saudi, ke Madinah, itu biayanya cukup besar. Mimpi yang sudah dipendam sangat lama, sehingga kalau toh sampai ke sana ingin sekedar mengabadikan, ya kita maklumilah. Saya sendiri juga mengabadikan. Kalau nggak mengabadikan itu juga, meskipun mengabadikan biasanya itu ya ibadah sudah selesai. Ya ketika doa yang sungguh mungkin nggak difoto, tapi yang pada waktu difoto itu ya pura-pura berdoa. Tapi sesungguhnya sebelumnya ya sudah berdoa sungguhan. Justru malah lucu ketika berdoa terus, emangnya terus
jamaah Indonesia itu membawa kameramen, membawa tim PR atau tim branding itu kan ya enggak. Mereka kan betul-betul sendiri, mereka ibadah sendiri. Lah setelah ibadah selesai baru mereka foto-foto lah itu. Jadi kita juga berpositif thinking lah. Tapi artinya kita jangan terus serta-merta menghakimi, memvonis memang jamaah Indonesia itu begitu buruknya loh itu. Imam Masjid Madinah aja mengatakan begitu. Memang orang Indonesia, janganlah. Kita juga harus sedikit melihat orang Indonesia juga banyak positifnya gitu loh. Saya merasa kalau di sana itu berkali-kali kan pemerintah Arab Saudi memuji bahwa jamaah Indonesia itu jamaah yang tertib loh. Jadi intinya saya pertama tadi ingin saya ulangi ya, pertama tadi bahwa kritik itu tetap sesuatu yang kita jadikan bahan introspeksi. Oke, kita semua harus terbuka. Tapi nomor 2 tadi, kita sebagai orang Indonesia jangan serta-merta menelan mentah-mentah kritik itu sehingga kita seakan-akan tuh memvonis begitu jeleknya, begitu buruknya jamaah Indonesia. Itu menurut saya janganlah. Karena menurut saya itu juga dilakukan oleh jamaah lain. Memang begini jamaah pemirsa ya. Orang yang ibadah ya, baik itu sholat, baik itu umroh atau haji, memang godaan untuk untuk betul-betul ibadah itu dilakukan dengan penuh kekhusyuan, dengan keikhlasan karena Allah itu bukan sesuatu yang gampang ya. Ya memang kita harus mengakui mungkin ada orang yang datang ke Mekah, Madinah itu ya karena ingin kalau sudah haji itu kan hebat, kalau ya mungkin ada. Tapi kita tidak ada salahnya kita berprasangka baik, tidak ada salahnya kita berhusnudzon bahwa ya lumayan kan dia pergi ke luar negeri ngumpulkan uang banyak bukan untuk yang foya-foya ke negara-negara yang mohon maaf banyak kemaksiatan. Dia datang ke Mekah, ke Madinah meskipun mungkin ibadahnya tidak sempurna. Ya kalau kita selama ini yang mengikuti pengajian Gus Bak kan diajarkan seperti itu ya. Memang kita ingin ibadah kita itu yang menuju ibadah yang memang secara hakikat itu baik lah. Tapi itu tidak mudah sehingga kita itu kadang harus berprasangka baik tadi. Ya sisi positifnya tadi lumayan kan mereka nabung, mereka ngumpulkan uang. Itu bukan untuk maksiat, tapi untuk pergi haji, untuk pergi umroh. Meskipun mungkin dalam pelaksanaannya mungkin belum sempurna, masih ada kekurangan. Jadi begitu pemirsa ya, kita harus berpikir seperti itu. Bahkan di dalam konten ini saya akan menyampaikan, mohon maaf ya, jadi antara saya dulu melaksanakan umroh dan haji itu dengan sekarang ini agak lama karena ada COVID ya. Dulu memang pernah punya rencana tahun 2020 itu saya berangkat, tapi karena ada COVID terus tertunda baru berangkat kemarin. Artinya jaraknya agak lama. Saya sebelum ini berangkat ke sana itu tahun 2018, berarti ada jarak 5 tahunan lah, 4,5 tahun, 5 tahun ini baru datang lagi. Mungkin saya tidak update ya, tidak mengikuti perkembangan. Tapi kemarin itu saya agak sedikit heran. Apa mungkin saya yang kurang update tadi? Ini yang semestinya menurut saya perlu dibahas, perlu direnungkan. Ketika saya di Masjidil Haram, mohon maaf, ketika di Masjidil Madinah itu saya menyaksikan para jamaah itu banyak yang sholat itu di depannya imam. Jadi ini Masjid Nabawi ya, imamnya di sini gitu. Itu banyak sholat, orang yang sholat itu di depannya, dan itu dibiarkan oleh askar-askar di Arab Saudi. Ini menurut saya justru yang kalau kaitannya dengan ibadah saya ya mungkin mohon maaf ya, ilmu saya mungkin kurang ya. Perasaan selama ini kok saya belum pernah mendengarkan ada pendapat yang membolehkan itu gitu loh. Tapi ini terjadi. Itu mestinya yang lebih serius dibanding tadi. Kalau mau dievaluasi, kalau mau diperbaiki menurut saya ini lebih serius dibanding tadi yang selfie, yang mungkin pura-pura berdoa di foto. Karena tadi kaitannya pura-pura berdoa, saya yakin semuanya ada yang sudah berdoa sungguhan. Cuma ketika berdoa sungguhan itu memang tidak membawa kameramen gitu. Nah, terus pada saat mau ingin mengabadikan baru pura-pura berdoa di foto gitu ya. Ya mungkin kita berkhusnuzon seperti itu. Tapi intinya ada sesuatu yang serius. Terus
Ya banyak sekali lah, saya tidak perlu ya, karena ya kalau sudah bicara apa ya, kita ibadah di Masjidil Haram, kita ibadah di Masjid Nabawi itu sekarang memang ya jujur saja kalau bahasa saya tidak bisa sekhusyuk kita ibadah di tanah air. Karena apa? Memang orang sangat banyak sekali. Kalau di sini tuh kan tenang ya, khusyuk dalam arti tenang loh ya, tenang tidak gaduh loh. Di sana orang sebanyak itu. Mungkin dulu tahun-tahun sekian tahun yang lalu mungkin umroh nggak sebanyak sekarang ya. Sekarang umroh sama haji itu hampir sama, padat sekali. Artinya apa? Kita itu akan menggunakan standar-standar apa? Akan menggunakan standar-standar ideal seperti di Indonesia itu ya sulit. Karena memang di sana sudah demikian banyak. Jadi menurut saya kalau kita bicara kelemahan macam-macam selama menjalankan ibadah umrah atau haji itu banyak sekali. Tapi memang situasinya itu bisa jadi karena darurat ya. Kita yang di Indonesia ini yang menggunakan mazhab Imam Syafi'i, kita kan bersentuhan laki-laki dan perempuan begini kan batal, kita harus wudhu lagi kan. Di sana menggunakan itu nggak bisa karena dari negara lain dengan mazhab lain perempuan-perempuan itu tidak pakai kaos kaki itu kan, kadang tangannya juga kan itu nyenggol-nyenggol kita, kadang tangannya juga sedikit kebuka gitu nyenggol-nyenggol kita. Ya kita nggak bisa kadang. Artinya kita ketika bicara di sana tadi bicara tingkat idealnya, idealismenya itu memang mau tidak seideal ketika kita di ibadah di tanah air yang mungkin masjidnya tidak terlalu padat, kita bisa khusyuk di situ tidak diganggu. Di sana itu yang namanya kita sholat terus kepala kita diloncati orang, tidak biasa tuh. Kita sholat di depan kita ada orang jalan dan jalannya tuh yang sering terjadi itu kadang orangnya pakai sandal, coba bayang. Sajadah kita tidak ada sandal. Itu hal terjadi, tapi oke lah kita nggak usah terlalu kita yang penting hati kita kalau ibadah di sana akhirnya apa yang penting hati kita usahakan khusyuk meskipun secara apa itu secara syariatnya mungkin secara fisik kita nggak khusyuk tapi hati kita yang penting kita usahakan betul-betul khusyuk menghadap pada Allah itu yang penting dan kita mencoba ikhlas dengan semua keterbatasan itu. Oke pemirsa, jadi intinya saya dalam konten ini ingin menyampaikan tadi saya sedih ketika kita seakan-akan itu begitu mendengar informasi itu kita seakan-akan terus mengiyakan, membenarkan, terus kita menjelek-jelekkan saudara-saudara kita yang melaksanakan umroh dan haji. Karena tadi saya katakan kalau kita fair melihat di lapangan yang saya saksikan sendiri dengan mata kepala sendiri, saya baru saja datang 2 hari ini saya baru saja datang. Apa yang dikritikkan disebutkan di situ orang Indonesia itu jamaah dari negara lain juga melakukan. Sehingga menurut saya janganlah kita terlalu menjadi bangsa yang tidak percaya diri lah. Kita harus menjadi bangsa yang ya punya harga diri. Jangan mudah sekali ngikut arus ketika ada orang menjelekkan bangsa sendiri kita seakan-akan bangga, seakan-akan kita terus begitu saja membenarkan. Itu saya pikir bukan sikap, bukan kepribadian yang harusnya kita miliki. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.